Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Fitra Ramadhani dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Soal yang pertama ada konsep-konsep manusia menurut para pakar. Yang pertama ada Plato. Plato berpendapat bahwa manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Jiwa adalah zat sejati yang berasal dari dunia sejati atau dunia idea. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia adalah zat semu yang akan hilang bersamaan dengan kematian manusia, sedangkan ide tetap abadi. Sesuatu yang abadi terperangkap dalam sesuatu yang fana. Itulah nasib jiwa. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Sebagai zat yang berasal dari dunia idea, jiwa selalu ingin kembali ke dunia sejati. Untuk membebaskan jiwa dari dunia fana dan kembali ke dunia idea, manusia harus memenuhi dirinya dengan hal-hal yang menjadi sifat utama dari jiwa. Sifat utama itu adalah rasionalitas, keutamaan moral, dan kebajikan selama hidup di dunia ini. Yang kedua, konsep manusia menurut Aristoteles. Aristoteles memandang manusia sebagai satu kesatuan. Bagi Aristoteles, jiwa tidak terperangkap dalam tubuh. Ketidakbebasan manusia bukan dalam kondisi terpenjara jiwanya oleh badan, melainkan ketidakmampuan mereka menggunakan keseluruhan sistem psikofisik dalam memahami alam semesta dan ketidakmampuan mengembangkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan sosial. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan yang hedonistik. Yang ketiga, menurut psikoanalisa Sigmund Freud, manusia adalah makhluk deterministik. Dengan kata lain, manusia tidak bebas. Kepribadian manusia terdiri dari kesadaran dan ketidaksadaran. Bagian ketidaksadaran jauh lebih luas dari bagian kesadaran. Dan bagian kesadaran itu memiliki pengaruh besar pada diri manusia. Banyak perilaku manusia yang dipengaruhi oleh ketidaksadarannya. Pada bagian ketidaksadaran ini diisi oleh dorongan-dorongan instinktif bersifat primitif yang menggerakkan manusia mendapatkan kenikmatan. Jadi, menurut Freud, manusia terutama digerakkan oleh instingnya. Yang keempat adalah konsep manusia menurut psikologi behaviorism. Dua tokoh behaviorism yang terkenal adalah G.B. Watson dan B.F. Skinner. Keduanya memandang manusia sebagai hasil pembiasaan stimulus respon. Lingkungan berperan penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Behaviorism memandang manusia lahir dalam kondisi seperti tabula rasa atau kertas putih yang belum ditulisi. Pengalaman berhadapan dan bertentuan dengan lingkungan menyebabkan kertas putih tertulis. Manusia adalah makhluk pasif yang menerima bentukan dari lingkungan. Yang kelima ada dari psikologi humanistik. Carl Rogers dan Abraham Maslow memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dengan kehendak untuk mengaktualisasi potensi-potensinya. Sejak lahir, manusia memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkannya sendiri. Manusia tidak ditetapkan akan menjadi seperti apa nantinya. Ia bisa jadi apa saja karena ia memiliki semua potensi untuk menjadi apapun. Yang menentukan akan jadi apa dia adalah dirinya sendiri, dengan bantuan fasilitas dari lingkungan. Manusia pada tingkat tertentu bertingkah laku bukan lagi karena dorongan-dorongan insting atau kekurangan-kekurangan yang ada padanya, tetapi karena keinginannya untuk mengaktualisasi potensi-potensinya. Dan konsep manusia yang terakhir menurut pandangan Erich Fromm. Ia melihat kondisi eksistensia manusia sebagai manusia dilematik. Manusia sebagai pribadi sekaligus bagian dari alam, sebagai bintang dan sekaligus manusia dalam science society. Fromm mengatakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan hewan. Sebagai binatang, ia memerlukan kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Sebagai manusia, ia memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal, imajinasi. Ia juga mengalami pengalaman-pengalaman khas manusia seperti perasaan lemah lembut,
cinta, perhatian, rasa kasihan, tanggung jawab, identitas diri, integritas, dan transendensi. Manusia juga terikat oleh nilai-nilai dan norma-norma. Manusia dan lingkungannya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Soal yang kedua adalah aliran-aliran ilmu pendidikan. Aliran yang pertama adalah empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Doktrin aliran ini sangat masyhur adalah tabula rasa yang berarti lembaran kosong. Tabula rasa menekankan arti penting pengalaman. Dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada pengalaman dan lingkungan pendidikannya. Yang kedua ada nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya yang terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Roger Russell mengatakan semua anak adalah baik pada waktu datang dari Sang Pencipta dan semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, Russell mengajukan pendidikan alam, artinya anak biarlah tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan terlalu mencampurinya. Yang keempat, ada konvergensi. Konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah tergantung pada dua faktor, yaitu bakat dan lingkungan. Soal yang ketiga ada aliran pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme, adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher-centered atau badan pelajar atau subjective-centered. Metode pendidikan progresivisme adalah yang pertama, metode belajar aktif, kedua, metode memonitor kegiatan belajar, ketiga, metode penelitian ilmiah. Selanjutnya ada aliran pendidikan esensialisme, adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Tujuan dari aliran pendidikan ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah terhimpun. Metode pendidikan ini adalah yang pertama berpusat pada guru, yang kedua peserta didik dipaksa belajar, yang ketiga latihan mental. Kemudian aliran pendidikan yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme, memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus-menerus dalam hidup. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan masyarakat. Selanjutnya, aliran pendidikan modern yang keempat ada konstruktivisme. Aliran ini menjelaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif, kognitif dalam diri setiap orang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindah, sehingga jika pembelajaran ditunjukkan untuk transfer ilmu, perbuatan itu seakan sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ditunjukkan untuk menggali pengalaman. Yang kelima ada aliran perennialisme, adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peran dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keenam ada idealisme,
merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli, cita, dan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Soal yang keempat ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. Yang pertama ada pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin besar output tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tetapi dengan SDM rendah secara kualitas, itu juga jadi masalah, tidak hanya bagi output yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat yang baik, maju, dan modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern dalam wujud lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Dalam perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terkebelakang tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga dari segi sosial kultural. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.